Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak dosen Dr. Andes Haji Muh Saifuddin MA selaku mata kuliah studi Al-Quran. Saya Nurul Falah, nomor induk mahasiswa 20200011162. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Pak dosen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang. Soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Baik. Dijelaskan dalam kitab Durrul Farid halaman 33 sampai 34. Dalam kitab itu berbunyi, wa'lam anna kalamahu ta'ala yutlaqu bil istiraqi ala syai'aini fayutlaqu ala sifatil qadimatil qa'imati bidatihi ta'ala wa hada qadima munazzahu anit taqdimi wat ta'akhiri wal harfi was sawiti wa hiridhalika min sifatil kalam. Yang artinya, ketahuilah bahwa firman Allah Ta'ala dimaksudkan pada dua hal. Dimaksudkan pada sifat qadim yang berdiri sendiri dengan zat Allah Ta'ala. Kalam yang ini adalah qadim disucikan dari pendahuluan dan akhir, huruf, suara, dan lain sebagainya yang berlaku pada sifat-sifat kalam kudus. Wa yutlaqu 'alal lafdzil manzili 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yusammal Qur'an wa hadzal itlaqu wa haqiqi la majazi faman qala anna hadhihi surati laysat min kalamillahi yughfar. Dan dimaksudkan pada lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini dinamakan Al-Quran. Ini adalah perkataan hakiki, bukan majas. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa surat Al-Quran ini bukan termasuk kalam Allah, maka ia menjadi kafir. Ini sangat penting untuk diutarakan agar tidak memberikan pemahaman yang salah atau kebimbangan dan kebingungan di tengah-tengah masyarakat awam dalam memahami hakikat kalam Allah dengan Al-Quran itu sendiri. Menjawab hal-hal ini dalam keyakinan paham Sunni bahwa Al-Quran yang ada hari ini seperti bisa kita baca dan juga bisa kita tulis. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ini adalah makhluk yang kudus, baru. Tetapi Al-Quran yang berupa kalamullah atau al-kalam an-nafsi merupakan sesuatu yang qadim dan bukan makhluk. Hanya saja isi yang terdapat di dalamnya menyamai terhadap isi Al-Quran yang ada pada hari ini yang bisa kita baca dan bisa kita tulis, karena memang terbentuk dalam kalimat dan huruf-huruf. Jadi dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara kalam Allah yang berupa al-kalam an-nafsi yang tidak bersuara, tidak tersusun dari kalimat dan huruf-huruf dengan kitab Al-Quran. Untuk soal nomor 2, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Ini sesuai pendapat para ulama, bahwasanya itu para ulama banyak yang berpendapat bahwa ilham diturunkan pada para nabi. Dijelaskan dalam dalil di bawah ini, yang artinya, dan tidak ada seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepada dengan seinya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran surat Asy-Syura ayat 51. Mujahid dalam menafsirkan ayat di atas berkata, membisikkan di hatinya berupa ilham darinya sebagaimana diilhamkan kepada ibu Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Imam Nawawi berkata, yang dimaksud dengan wahyu pada ayat tersebut menurut jumhur ulama adalah ilham dan mimpi ketika tidur. Dan keduanya disebut wahyu. Syarah Sahih Muslim nomor 3 halaman 6. Ilham diterima oleh Rasulullah SAW dengan perantara malaikat. Beliau mendapatkan sesuatu di hatinya tanpa mendengar suara malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Rohul Kudus dalam kurung Jibril ini membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Fiqh Sirah Al-Ghiyali halaman 91-92. Untuk pertanyaan yang ketiga, susunan Al-Quran berdasarkan urutan surat. Bahwa Al-Quran itu disusun berdasarkan kronologi turunnya, karena urutan alat dan surah itu disusun bukan berdasarkan urutan turunnya. Akan tetapi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu, hal ini tentu tidak sepantasnya dipermasalahkan, karena Rasulullah SAW itu pembawa syariat dan pemegang otoritas dari Allah Ta'ala.
dan apapun yang dilakukan oleh beliau termasuk dalam masalah ayat Al-Qur'an tentu berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, al-ayah. Dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat Al-Najm ayat 3 sampai 4. Seterusnya nomor 4, dalil Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Ini Al-Quran itu disebutkan mukjizat yang terbesar. Ya. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang terbesar karena keberadaannya sebagai ayat akliyah yang abadi sepanjang masa dan bisa direnungkan setiap saat dengan akal pikiran. Mukjizat selain Al-Quran tidak berlaku seiring bergantinya waktu dan tidak meninggalkan bekas kecuali hanya cerita. Bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah dia diturunkan dengan kefasihan dan keindahan bahasa di luar kemampuan bahasa manusia. Jadi dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Ini ada lagi Quran surat Al-Isra ya, ayat 88 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ana la tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagai yang lain. Untuk yang nomor 5, ya, ini soalnya hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Bahwa para ulama itu menyatakan hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan membaca Al-Quran dengan tajwid antara lain, ya, yang pertama itu diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil bertajwid. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Aujid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jelas ya bahwa ayat yang tadi saya baca itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya bertajwid. Untuk yang nomor 6, ini soalnya membahas tentang wanita haid. Hukum wanita haid membaca Al-Quran. Wanita yang dalam keadaan haid mutlak tidak boleh menyentuh Al-Quran karena terlihat ada Al-Quran, kata Buya Yahya. Larangan ini karena Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim. Maka siapapun yang memegangnya haruslah dalam keadaan suci. Suci di diri maksudnya ya. Orang yang akan memegang Al-Quran terlebih dulu harus berwudu. Ya. Seperti di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim. Ya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran surat Al-Waqiah ayat 77, dan ada lagi di Quran surat Al-Waqiah ayat 78, fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini Quran surah Al-Waqiah ayat 79, yang terakhir Quran surat Al-Waqiah ayat 80. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabbil alamin. Selanjutnya untuk soal nomor 7 itu menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya, mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Firman-Nya ini maksudnya tuli itu tidak mendengar kebaikan, bisu tidak dapat membicarakan apa yang bermanfaat bagi mereka, dan buta berada dalam kesesatan dan kebutaan hati. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Oleh karena itu, mereka tidak dapat kembali ke tempat semula di mana mereka mendapatkan hidayah yang telah dijualnya dengan kesesatan. Abdul Riyad meriwayatkan dari Mu'ammar dari Qatadah mengatakan kalimat itu adalah kalimat La ilaha illallahu yang memberikan penerangan kepada mereka. Lalu dengan penerangan itu mereka makan, minum, dan beriman di dunia, menikahi para wanita dan mempertahankan darah nyawa sehingga ketika mereka meninggal dunia Allah Ta'ala mengambil cahaya itu dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam menjawab soal ujian akhir semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.